akan saya bawakan adalah Love Endures. Katakan dong, Love Endures. Ini udah pakai baju pink ya kan, judulnya Love Endures karena besok kan tanggal 14 Februari dan itu adalah hari Valentine. Jadi malam ini dibekali dulu supaya kalian anak-anak yang masih muda besok Valentine-nya jangan ngawur-ngawur gitu ya. Nah, Love Endures. Saudara saya itu banyak banget dapat keluh kesah dari orang-orang yang masih single gitu kan ya. Mereka tuh banyak mengeluh katanya gini, kenapa sih? Bilang kenapa sih? Orang yang dicintai seringkali tidak mencintai kita balik. Tapi orang yang tidak kita cintai itu mepet terus gitu kan ya. Sebel kan jadinya gitu ya. Nah ya saudara, itulah namanya bumbu-bumbu kehidupan. Kalau gampang, kalau mudah ditebak itu gak seru gitu kan ya. Nah jadi buat Anda yang tidak dicintai tapi masih mepet terus, berusahalah. Karena kalian tahu kan tagline-nya Love Revolution? Apa dong? Cinta itu perlu perjuangan dan tindakan nyata. Hah? Ya nggak tahu lah buat yang mepet terus dan belum dapat gitu kan ya. Never give up. Kalau Pak Suwito aja bisa dapat ibu dokter. Wey. Asal kau harus tunjukkan dirimu baik. Kau harus tunjukkan cintamu itu tulus. Wanita pasti akhirnya akan leleh juga. Ya kan? Nah. Tepuk tangan dulu dong. Ya saudara, jadi perlu usaha untuk bisa menunjukkan cinta. Bukan hanya ngomong di mulut. Kalau ngomong di mulut itu gampang ya kan saudara. Tapi kalau untuk menunjukkan dalam tindakan yang nyata. Nah itu sesuatu yang beda juga gitu ya. Kalau nggak berjuang, kalau nggak ada usaha untuk mendapatkan atau untuk mempertahankan, itu namanya bukan cinta. Ya. Kalau nggak ada tindakan nyata, itu namanya janji palsu. Kalau nggak ada tindakan nyata, itu namanya mimpi di siang bolong. Cinta itu harus berjuang. Cinta itu harus ada tindakan nyata. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, satu hal lagi yang saya teliti. Ya, di zaman yang sekarang yang serba modern ini banyak sekali anak muda itu kalau pacaran itu putus sambung gitu ya. Macam internet GSM yang di daerah gitu kan, kalau di daerahnya Yolanda itu katanya harus naik pohon mangga dulu baru dapat signal gitu ya. Jadi seringkali kalau ngomongnya itu nggak bisa lancar, teleponnya putus sambung gitu saudara ya. Nah, emang sih lebih baik putus daripada nggak cocok tapi diterusin masuk ke dalam pernikahan gitu ya. Karena nanti akhirnya bisa berakhir dalam perceraian. Jadi jangan, kalau memang nggak cocok jangan diterusin. Tapi masalahnya itu gini loh saudara ya. Seharusnya pacaran itu dijadikan sebuah tolak ukur ya. Apakah orang ini bisa setia atau enggak? Nah, bisa nggak menghadapi tantangan, menghadapi masalah, ya kan? Menghadapi persoalan karena hidup ini nggak mudah. Kita memang harus berjuang dan berjuang itu lebih enak kalau bersama-sama. Kalau yang berjuang satu sisi aja, yang sisi satunya nyantai, lu bakal capek. Ya kan saudara? Ya, jadi berjuang itu harus sama-sama. Bilang kanan kirinya, berjuang harus sama-sama. Iya, nggak boleh bertepuk sebelah tangan kata Oma ya. Jadi kalau masih pacaran aja udah nggak tahan menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, apa kemungkinannya bahwa dia akan bisa setia, bisa tahan menghadapi tantangan dan persoalan ketika sudah menikah? Itu dijadikan tolak ukur ya. Nah saudara, jadi kita lihat cinta sejati. Yang namanya cinta sejati itu akan bertahan ketika semua yang lain pergi. Amin saudara. Ya, kalau misalnya dia cuma cinta ketika kamu punya duit, itu matre namanya. Itu bukan cinta. Amin. Kayaknya yang nggak punya duit pada gitu. Nah,
Kalau dia cinta karena ada maunya, karena ingin tidur sama kamu, itu bukan cinta. Itu namanya serakah, ingin mendapatkan sesuatu yang belum menjadi miliknya. Loh, teriak dari atas betul katanya ya. Dan ini tuh banyak sekali terjadi, terutama buat anak-anak gadis yang masih naif. Ya, malam ini saya mau berpesan kepada kalian, besok hari Valentine's kan. Jangan percaya bujuk rayu cowok ganteng. Jangan percaya bujuk rayu cowok tajir. Hanya karena dia ganteng, hanya karena dia tajir, terus kamu percaya, kamu kasih semua. Apalagi jangan percaya bujuk rayu cowok yang jelek dan gak tajir lagi. Capek deh kata Oma. Kalau dia cinta, dia pasti akan bertahan. Dia pasti menunggumu sampai hari H pernikahan. Amin saudara. Ya, kalau dia cinta, dia pasti bisa menghormatimu dan menjaga kehormatanmu. Ini kayaknya sesuatu yang sudah jarang dibicarakan lagi. Karena nilai-nilai kita, nilai-nilai timur sudah mulai luntur dengan budaya-budaya dari luar, dari barat gitu saudara. Tapi perlu disuarakan kembali. Amin. Ya, perlu disuarakan kembali karena ini bukan cuma bicara tentang budaya barat atau budaya timur, ini bicara tentang budaya yang ada di dalam Alkitab. Yang percaya katakan amin. Bahwa seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh tidur bersama sampai Tuhan memberkati mereka dalam pernikahan yang kudus. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nah, apalagi sekarang buat yang sudah menikah. Cinta sejati itu kuat bertahan. Coba yang sudah menikah, acungkan apa ini? Kepalkan tanganmu dan bilang kuat bertahan gitu saudara, ya. Nah, tidak berhenti atau menyerah di tengah jalan, ya kan? Apalagi yang sudah mengucapkan janji nikahnya di altar Tuhan. Suami berjanji apa, Pak? Setia sampai mati. Suami berjanji mengasihi bagaikan Kristus mengasihi jemaat. Hei para cowok, lu jangan cuma asal ngomong cinta-cinta sama cewek lu ya. Kalau lu gak rela mati buat itu cewek, gombal itu cinta. Karena Alkitab bilang suami itu harus mencintai istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Dengan cara mati di atas kayu salib. Memberikan dirinya, memberikan nyawanya. Rela berkorban untuk bride-nya, untuk mempelai wanitanya. Ya kan? Nah, sama juga dengan perempuan, para istri. Waktu kita mengucapkan janji nikah kita bilang apa di hadapan Tuhan? Aku akan tunduk aku akan tunduk kepada suamiku. Di Efesus pasal yang kelima itu dicatat tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi kalau you belum ready untuk tunduk kepada laki-laki itu yang akan menjadi suamimu, jangan buru-buru married dulu. Karena harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan loh. Itu tidak mudah. Ukurannya, takarannya adalah seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kau pikir cinta itu gampang? Cinta itu harus bisa bertahan. Bilang kanan kirinya, cinta harus bisa bertahan. Apalagi kalau sudah ngomong janji nikah ya. Itu selalu bilang berjanji baik dalam keadaan baik ataupun buruk. Dalam keadaan kaya ataupun miskin. Dalam keadaan sehat ataupun sakit. Sampai maut memisahkan kita. Tidak boleh ada satu hal yang lain yang memisahkan suami dengan istri kecuali maut. Jangan pergi ke pengadilan lalu diketok di pengadilan. Itu manusia yang memisahkan, bukan Tuhan. Ada amin. Ya, Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Gak ada loh ceritanya orang mau cerai datang sama Tuhan terus diketok palunya sama Tuhan. Gak ada. Yang ngetok palu itu pengadilan, hakim
manusia yang menceraikan kedua insan suami istri. Ya, saudara belajar sesuatu malam ini? Tapi kenapa ya banyak orang itu lupa akan janji nikahnya? Ya kan? Atau pura-pura lupa, tidak bersedia untuk mengingatnya. Ya kan? Saudara, pernikahan suami istri itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Tapi kenyataannya banyak sekali pernikahan-pernikahan Kristen yang tidak menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ada sesuatu yang salah. Nah, karena itu malam hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Mau? Mau? Ah, lemes. Yang mau siapa? Oke, kita buka ayat Alkitab ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya, di screen sudah ada 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada amin saudara? 1 Korintus pasal 13 ini menggambarkan kasih yang begitu indah. Memang kasih Kristus, kasih yang agape, tapi saya yakin kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam kita, cara kita mengasihi sesama pun bisa di-upgrade menjadi kasih yang agape. Amin saudara. Karena itu semua orang ini perlu belajar lebih lagi gitu saudara ya. Nomor 1, menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu itu artinya kalau pasangan hidupmu ya kan mempunyai suatu kelemahan atau mempunyai suatu kesalahan yang dia lakukan, kau tidak mengumbar-ngumbarnya kepada publik. Satu hal yang banyak sekali dilakukan oleh masyarakat modern zaman sekarang, kalau marahan sama suami atau istrinya, nulis di sosial media. Itu tidak menutupi segala sesuatu. Itu mengumbar-ngumbar kejelekan pasanganmu. Ya saudara, kok pada diem? Kena nih kayaknya ya. Oh, banyak yang belum menikah, oke. Nah, saudara, biasanya kan gitu ya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Kan wanita itu lebih banyak bicara karena kapasitas bicaranya 25.000 kata-kata per hari gitu kan ya. Kalau nggak diomongin pusing kepalanya. Jadi dia suka ngomong dan tanpa disadari dia akan ngomong, kamu tahu nggak masa suamiku tuh begini begitu bengono ya kan saudara. Nanti pergi kemana cerita lagi ngomongin tentang suaminya sendiri, gosipin tentang suaminya sendiri. Nah itu adalah suatu hal yang tidak boleh kita lakukan. Menutupi segala sesuatu ya. Kalau kita bisa menceritakan kelemahan pasangan kita, dibuat omongan, dibuat cerita, dibuat bahan ketawa, dibuat bahan gosip. Itu namanya bukan cinta yang sejati. Amin. Jadi jangan ikut-ikutan orang dunia, karena kita ini anak Tuhan. Jadi ikutilah caranya Tuhan. Kalau ada marahan sama pasangan kita, apa yang harus kita lakukan? Bicara baik-baik, 4 mata. Diskusikan, cari jalan keluar. Kalau 4 mata tidak berhasil gimana? Ya kita harus memanggil saksi. Kita minta tuntunan orang yang kita hormati. Bisa orang tua atau konselor. Pastikan orang-orang yang ilahi. Orang-orang yang akan menuntun kamu di jalan yang benar. Di jalannya Tuhan. Memberikan nasihat-nasihat yang masuk akal. Sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin? Jangan minta nasihat sama orang yang udah kawin cerai 5 kali. Kalau you lagi ada masalah dalam pernikahan you, terus minta nasihatnya kepada orang yang udah kawin cerai 5 kali, ya dia akan bilang, cerai aja, kalau gua bisa lu juga bisa pasti gitu ya kan. Nasihatnya akan menjerumuskan ya saudara. Nah jadi itu yang pertama, menutupi segala sesuatu. Lihat kanan kirinya bilang menutupi segala sesuatu. Yang nonton online boleh diketikkan menutupi segala sesuatu. Yang kedua, ini kita belajar tentang kasih. Percaya segala sesuatu. Katakan percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu itu artinya punya iman dan menaruh kepercayaan kepada seseorang atau sesuatu. Ya, percaya bahwa hal-hal yang baik akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, masalahnya banyak orang yang nggak bisa percaya tuh sama pasangannya, ya kan? Kalian yang punya pacar berapa banyak sih? Atau jomblo semua nih?
Hah? Ada yang punya pacar? Belum? Ada yang nggak diterima-terima ya, nunggu udah lama ya. Nah, saudara, ketika pacaran juga harus belajar percaya sama pacarmu gitu kan ya. Karena itu nanti akan menjadi benih yang dibawa masuk ke dalam pernikahanmu ya. Kalau orang yang nggak percaya sama pasangannya itu ada loh ya. Istri-istri yang kirim detektif untuk ngikutin suaminya supaya dapat laporan kemana aja suaminya, ngapain aja sama siapa gitu ya. Wah, itu nggak percaya karena tidak ada dasar kasih yang sejati ini. Tidak bisa percaya kepada pasangannya. Dan kalau orang digituin terus, lama-lama dia juga merasa, ya kok gue gak dipercaya sih, daripada gitu ya udah beneran aja udah nyebur gitu saudara ya. Ada orang-orang yang tidak bisa juga digitukan ya. Nah, ini satu kesaksian pribadi. Waktu pertama kali kami dulu pacaran, saya sama Pastor Daniel ya. Saya usianya 19 tahun, dia usianya 20 tahun. Nah, kami pacarannya tuh kan jarak jauh karena saya kuliahnya di Amerika, Pak Daniel ini kuliahnya di Kanada gitu ya. Nah, tanpa saya ketahui karena kita tuh dari kecil berteman ya kan. Asal kalian tahu saya itu satu SD sama Pak Daniel, satu SMP sama Pak Daniel, satu SMA sama Pak Daniel ya kan. Ada untungnya juga. Jadi kalau zaman sekarang dia mau pergi reuni kemana? Saya pasti ikut. Ya. Nah, saudara, pertama kali jadi karena pertemanan kita juga hampir sama gitu kan, karena dari sekolah yang sama. Ada satu hal yang saya kurang mengerti waktu itu, waktu baru pertama kali pacaran. Kok dia kayaknya nggak secure gitu ya. Apalagi kalau saya lagi ngobrol, lagi akrab sama best friendnya dia pasti akan merasa tidak aman. Dan dia akan mulai bilang sama saya, gak usah telepon-teleponan sama dia, gak usah ngomong-ngomong sama dia. Loh, kok aneh, padahal ini kan best friend-nya gitu ya. Nah, selidik barulah saya tahu dia itu punya sebuah trauma, pengalaman yang buruk karena dulu sebelum dia berangkat ke Kanada ceritanya dia suka satu cewek gitu kan. Tapi belum dijadikan pacar gitu ya. Cuma mereka saling suka. Nah, tapi kan dia tahu diri karena dia sudah mau pergi jauh gitu kan ya. Dia bilang sama best friend-nya cowok, tolong jagain ya. Sudah mulai ada yang nangis. Nah, ketika dia bilang tolong jagain ya, itu berjalan sampai beberapa bulan kemudian ternyata best friend-nya ini macari cewek yang dia suka. Sakitlah hatinya, tersayat-sayat ya kan. Gara-gara itu dia susah percaya ya kan. Susah percaya kalau sekarang waktu itu pacarnya saya deket sama best friendnya. Dia merasa tidak aman. Jadi saya harus deal with the problem ya kan. Kita harus mau mencari jalan keluarnya. Saya harus bilang sama dia, kamu harus percaya sama aku enggak sama dengan cewek itu. Wow. Terus tahu nggak Pak Daniel bilang apa? Pak Daniel bilang gini, aku percaya sama kamu tapi aku nggak percaya sama best friendku. Nah, terus untuk menjagainya supaya dia tidak punya prasangka buruk sama saya, mencurigai saya yang macam-macam, ya oke lah. Kalau dia tidak merasa nyaman, saya ngobrol-ngobrol sama best friendnya, ya saya jaga jarak. Itu namanya cinta sejati. Kau harus bisa membangun kepercayaan. Sehingga dari tahun berjalan, dia akan sadar kalau saya ini bukan tipe cewek yang suka belok kanan belok kiri gitu ya kan. Kalau sudah menjalin sebuah hubungan ya setia sama satu orang saja ya kan. Makanya kalau hari ini saudara lihat Pak Daniel sudah gak cemburuan lagi kayak dulu. Karena dia sekarang percaya segala sesuatu. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, tapi selain itu juga percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi. Dan itu sulit. Ketika hubungan kita mengalami masa-masa yang sulit. Sulit sekali untuk bisa percaya bahwa hal baik akan terjadi. Diperlukan iman di dalam kasihmu. Diperlukan iman di dalam cintamu untuk bisa percaya bahwa Tuhan sanggup membawa hari depan yang penuh dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yes. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan
di antara saudara sudah ada yang punya anak. Kadang-kadang anak berbuat salah. Kalau anak sudah berbuat salah, susah untuk orang tua bisa percaya sama anaknya lagi. Ya, kami juga mengajarin kepada Angelin, kepada James, kepercayaan itu harus dibangun. Bangunnya lama, bertahun-tahun. Tapi kalau kau hancurkan, nanti untuk benernya lagi ya perlu bertahun-tahun lagi. Jadi, kalau kita sekarang sudah bisa dipercaya, apakah sama pacar kita, apakah sama suami atau istri kita, apakah sama orang tua kita, ya kan, atau sama anak-anak kita. Ya, jangan mudah-mudah untuk menghancurkan kepercayaan mereka. Ada amin? Lihat kanan kirinya bilang, cinta itu percaya segala sesuatu. Tapi jangan juga salah sangka ya. Bukan berarti kasih yang sejati itu goblok atau buta. Loh kok percaya segala sesuatu, digombali ya percaya aja. Bukan gitu maksudnya, ya. Nah, tapi kasih yang sejati itu melihat semuanya. Melihat apa yang baik, melihat apa yang buruk, melihat apa yang jelek. Dia melihat semuanya dan tetap dia bisa dipenuhi dengan iman untuk menyingkirkan semua yang negatif dan percaya yang positif lah yang akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya kasih yang sejati, cinta yang sejati. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus, amin. Nah sekarang poin yang ketiga ya, kudu cepet dikit. Mengharapkan segala sesuatu. Itu yang ditulis di firman Tuhan malam hari ini. Mengharapkan segala sesuatu ini berkaitan erat sama yang percaya segala sesuatu. Punya iman. Nah karena dia punya iman, dia tidak akan berhenti berharap. Amin saudara. Ya, dia bisa melihat potensi yang terbaik. Bukan kelemahan-kelemahan dari pasangannya. Saudara seringkali ya kita sebagai manusia itu terjebak, katakan terjebak. Terjebak apa Bu? Terjebak untuk hanya fokus pada hal-hal yang negatif. Ya kan? Saya punya suami yang luar biasa, ya kan? Tapi kalau dulu saya belum mengerti, saya tuh suka banget fokus pada kelemahan-kelemahannya. Aduh kamu ini kenapa sih kok gak bisa berubah? Sudah berapa puluh kali aku bilang, ya kan? Sudah belasan tahun kita menikah, kenapa kamu gak berubah-berubah? Ya kan? Itu semua bikin pusing kepala saudara. Karena saya belum mengerti bahwa fokus itu tidak boleh pada kelemahan. Fokus itu harus pada kelebihannya. Kelemahannya mungkin cuma 1-2 biji, tapi itu terus yang kita lihat. Itu terus yang menjadi besar. Padahal kelebihannya ada ribuan yang lain. Jadi dalam hal mencintai, kita harus fokus pada kelebihan orang yang kita cintai. Amin. Mungkin ada yang ngomong, kalau gak punya kelebihan gimana? Apa? Kalau kelemahannya banyak. Punya kelebihan gak tapi? Meskipun cuman punya 1 kelebihan. Meskipun cuman punya 1 kelebihan. Katakanlah semuanya jelek kecuali 1 ini saja. Sifatnya semua jelek kecuali 1 ini aja. Dia orangnya kalau janji on time. Ya udah fokus pada itu 1 itu. Wah dia luar biasa. Gak pernah telat kalau janji sama saya. Dirubah paradigma cara berpikirnya. Amin. Ya, karena kalau enggak kita akan terjebak itu tadi. Dan itu susah banget kalau udah terjebak. Susah keluarnya. Itu yang membuat pernikahan kita digerogoti. Itu yang membuat cinta kita digerogoti. Fokus pada kelebihannya. Lihat kanan kiri bilang fokus pada kelebihan. Ya pasti ada, tiap orang pasti ada. Poin yang terakhir. Ya, love endures. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu itu berbicara tentang bertahan di tengah kesusahan. Saudara, kalau baca ini semua itu bagus apa enggak saudara? Cinta itu bagus enggak? Kasih itu bagus enggak? Bagus luar biasa ya. Tapi kita harus
menerapkannya dalam kehidupan kita. Gak bisa cuma denger aja, gak bisa cuma baca aja, tapi harus diterapkan. Kalau misalkan awal-awal merit masih harus susah, merintis dari bawah. Saya dulu sama Pastor Daniel gitu loh, ngomong-ngomong kami baru aja merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-22 tahun by the grace of God. Baru aja pulang dari honeymoon ya kan, dari Bali saudara ya. Dan harus diakui bahwa ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Tuhan ya, bahwa anggur pernikahan kalau di dalam Tuhan itu dibikin semakin manis dan semakin manis. Saudara tahu kan yang namanya anggur itu, wine itu, kalau semakin lama nyimpennya itu semakin manis dan semakin mahal harganya ya. Nah jadi saudara, dalam pernikahan kami ketika kami memulai, kami itu susah banget. Kalau Pak Suwito tadi sedikit ngomongin tentang keadaan hidupnya seperti apa. Kami dulu itu ya waktu merit, itu zaman Indonesia itu krisis moneter tahun 1998. Ya kan? Nah di tengah-tengah krisis moneter itu sampai kami ini nggak bisa pesta karena nggak punya duit saudara ya. Orang tua lagi kesusahan bisnisnya, baik pihak Pastor Daniel, baik pihak saya ya, semua orang tua kita mengalami kesusahan dalam bisnisnya. Jadi nggak ada pesta. Kami berdua itu waktu menikah hanya diberkati di gereja. Dan diberkati di gereja itu menjadi modal utama kami. Bahwa meskipun awalnya susah, bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu, tentu kalau namanya manten baru, pingin dong punya ranjang baru ya kan. Masa ranjang bekas, turunan papa mama ya kan, yang udah belasan tahun dipakai gitu. Namanya manten baru pengen dong punya ranjang baru ya kan, fresh grass gitu kan ya. Nah, gak punya duit untuk beli ranjang baru. Saudara tahu, kami harus pulang dari pemberkatan nikah, puji Tuhannya ya kan. Kami mengundang gak banyak lah, cuman anggota-anggota keluarga, keluarga besar ya, sahabat-sahabat yang dekat ya. Dan mereka ya puji Tuhannya masih bisa ngasih angpau sama kami. Dari hasil angpau itulah, saya masih ingat tahun 98, 800.000 itu kita belikan kasur baru. Kasurnya doang saudara. That's how we started in our marriage. Dan saya nggak malu untuk menyaksikan ini. Karena kalau hari ini saudara melihat Pastor Daniel dan Pastor Debbie diberkati oleh Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena anugerahnya Tuhan. Kalau hari ini karena pernikahan kami, kemudian kami memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, kalau melalui apa yang kami lakukan ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerahnya Tuhan. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau menghadapi masa-masa susah, yang sabar ya. Gak selamanya hidupmu akan susah. Gak selamanya pernikahanmu akan susah. Amin. Coba lihat kanan kirinya, bilang sabar ya. Kita lihat versi bahasa Inggrisnya dari English Standard Version. Dikatakan love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Dari sini loh judul khotbahnya, love endures ya kan. Sabar menanggung segala sesuatu itu bahasa Inggrisnya endures, sabar menanggung. Saudara, ini oleh-oleh dari conference di KL kemarin. Saya belajar di sana bahwa endures itu dalam bahasa Greek-nya ya adalah upomene, yang dari suku kata hupomeno ya, endurance, dan itu tahu nggak artinya itu luar biasa. Tetap tidak berubah di bawah tekanan. Kalau kamu punya cinta yang sejati, cinta itu tidak akan berubah di bawah tekanan apapun juga. Ada amin saudara? Nah malam hari ini satu pertanyaan yang menggelitik buat kita semua. Sudah punya belum cinta yang sejati? Coba lihat kanan kirinya, tanya. Tanya. Sudah punya belum cinta yang sejati? Hah? Pintar. Kalau kau dengerin tentang cinta sejati ini terus merasa gue belum punya, Bu Debbie mah diberkati Tuhan udah dapet Pak Daniel, gue belum ada siapa
salah besar. Kalau kau mengerti firman Tuhan, kau sudah punya, Dek. Punya, di mana? Tuhan Yesus, dialah cinta sejatimu. Amin. Ketika semua cowok-cowok itu bohongin kamu, mengecewakan kamu, Tuhan Yesus gak pernah bohong sama kamu, gak pernah kecewain kamu. Dan kamu harus secure, aman di dalam Tuhan Yesus. Sehingga nanti cowok-cowok yang datang dia harus ngukur dirinya di dalam Tuhan Yesus. Bisa enggak gitu kan ya, mencintai dirimu seperti Tuhan Yesus mencintaimu ya. Jadi gak usah baper gitu ya. Karena kalau sejatinya kau mengaku dirimu sebagai orang Kristen, kamu sudah nemu cinta yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin, sodak-sore buat Tuhan Yesus. Saudara, tahu gak ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, bukan paku yang membuat dia bertahan di atas kayu salib. Yang membuat dia bertahan di atas kayu salib bukan tentara Romawi, bukan karena dia takut. Kalau dia mau turun, bisa gak dia turun? Bisa. Kau tahu apa yang membuat dia tetap bertahan di atas kayu salib? Hupomeno, kasih yang tidak berubah sekalipun di bawah tekanan. Tekanan yang sangat dahsyat sampai maut. Dan dia tetap bertahan. Kasihnya tidak berubah. Di atas kayu salib dia melihat murid-muridnya mengkhianati dia, murid-muridnya menyangkal dia, murid-muridnya semburat gak tahu kemana. Tidak ada satu janji pun bahwa murid-muridnya akan mau mengikuti jalannya di kemudian hari. Tidak ada jaminan satupun bahwa kita semua yang ada di tempat ini akan mengikuti dia suatu hari nanti. Di atas kayu salib dia melihat kayaknya kok semua negatif. Tapi hupomeno, love endures. Dia tetap tergantung di atas kayu salib. Karena kasihnya tidak berubah di bawah tekanan. Dan puji Tuhan, karena dia taat sampai mati di atas kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit, diberikan nama di atas segala nama, dan karena itulah hari ini kita ada, hari ini kita diselamatkan, hari ini kita diberikan hidup yang baru, dan hari ini kita semua punya cinta yang sejati, katakan amin. Kau tidak sendirian, kau bukan produk gagal, kau bukan pecundang, kau gak usah baper karena Tuhan Yesus mencintaimu. Hupomeno, love endures. Dia mencintaimu di atas kayu salib, tetap bertahan, tidak turun, tidak membatalkannya karena dia tahu ada kau dan saya yang dicintainya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Buat anak-anak muda yang nonton, besok kalau kalian ngerayain Valentine, jangan salah jalan. Jangan cari cinta dari seorang cowok yang tidak bertanggung jawab. Hupomeno, sudah ada Tuhan Yesus yang mencintaimu, menerimamu apa adanya. Dan dia bertahan, cintanya tidak berubah sampai maut. Kita pejamkan mata.